Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tokoh, Boris Saifullah, pimpinan Borsa Group yang mengembangkan bisnis dalam bidang telekomunikasi dengan serat optik yang sekarang ini relatif berkembang. Kita sapa tokoh kita. Assalamualaikum Mas Boris. Salam, selamat sore juga Bang Ais dan pemirsa Tribun TV ya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ceria ya? Ceria. Dan antivirus ya? Alhamdulillah, virus itu kan tergantung kita. Jangan ini kan iklan nanti. Tapi ada yang bilang Mas Boris juga virus. Virus perubahan. Ya, virus perubahan. Oke, begini Pak Boris, ada perspektif yang ingin kita dengar kan, terkait dengan keberhasilan Pak Boris di bidang telekomunikasi. Kenapa kemudian tiba-tiba memilih berbisnis di perusahaan itu atau di bagian itu? Ada apa dengan telekomunikasi kita? Sebenarnya kalau kita flashback ke depan ini kan perjalanan panjang. Ya, salah satu syarat seorang baik pebisnis ataupun dunia lainnya itu adalah dia bisa membaca 10 atau 100 tahun ke depan, tapi mengerjakan hari ini. Dan itu yang terjadi pada diri saya di awal-awal saya coba memilih bisnis. Nah, di tahun 2000-an ya, di 2000-an saya masih di Korea. Saya tuh melihat jauh ke depan, apa sih yang akan terjadi di Indonesia 10 tahun ke depan. Nah, kebetulan saat itu lagi semaraknya penyebaran atau pemerataan fiber optik di Indonesia yang dinamakan dengan palaparing. Palaparing itu menyatukan dengan kabel laut, undersea sama submarine cable. Nah, di situ saya mulai belajar. Kalau saya berbisnis di dunia kabel, otomatis kabel ini akan habis dan punah. Tapi kalau saya ambil ujungnya, aksesoris berarti lari di managed service. Nah, akhirnya saya pelajari di Korea, apa sih yang akan terjadi 10 tahun ke depan saat saya pulang ke Indonesia. Nah, di situ saya ketemu dengan yang namanya Total Passive Solusi atau aksesoris FO. Nah, jadi ini mungkin yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Saya ini bukan membuat kabel fiber optik, tapi saya distributor kabel fiber optik dan pembuat aksesoris atau total pasif solusi. Ibarat kalau rumah makan nasinya telekomunikasi. Nah, kalau ikan nggak ada menunya, ada nasi menunya. Nah, dalam konteks itu tentunya usaha ini kan menyerap banyak tenaga kerja dalam konteks pemberdayaan. Tetapi lebih kepada bagaimana menangkap peluang atas usaha masa depan. Nah, dalam konteks itu pula kira-kira dalam pandangan ke depan Mas Boris, apa yang akan terjadi pada dunia ini dengan kecanggihan teknologi komunikasi gitu, sehingga menjadi sangat penting serat optik dan termasuk aksesorinya. Tadi mungkin ada sedikit berbicara masalah pemberdayaan manusia lebih besar ya. Karena saya berbisnis itu tidak lebih dari 3 yang sering saya bilang, niat, kerja keras, campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan berarti saya butuhkan orang-orang di sekeliling saya dan orang-orang yang berbisnis dengan saya. Makanya saya dirikanlah Borsa Cipta Komunika dengan ratusan karyawan. Nah, berarti itu ada ratusan orang yang akan membantu saya berdoa. Ibarat kita ngumpan ikan, kalau nggak ada umpan, ikan nggak bisa naik. Itu sama dengan yang di atas kan. Kalau kita tidak mengumpan Sang Maha Kuasa dengan kebaikan, dengan doa-doa karyawan kita, itu tidak akan bisa terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan dunia ini yang benar-benar ini ibarat tiap hari mengupgrade terus digitalisasi ini. Sebenarnya ini bisa menjadi bumerang bagi anak manusia di masa depan, tapi ini bisa menjadi keuntungan. Nah, tergantung dari pemimpin. Makanya saya bilang pemimpin sekarang itu dia harus menyiapkan kedua tangan ini. Tangan yang pertama membawa anak-anak masa depan ini melewati fase milenial mereka untuk mencapai masa depan mereka, tapi tangan kanan siap. Bagaimana gencarnya digitalisasi ini dengan pengangguran karena tenaga manusia diganti dengan mesin. Berarti dua-duanya menyiapkan digitalisasi pula. Merubah ya kayak Sumbawa misalnya, kita kekurangan apa ya harus dipenuhi oleh pemerintah bersama dengan Telkom. Oke. Dalam konteks pemberdayaan itu kita menyaksikan bahwa ada langkah nyata yang dilakukan oleh Borsa Group ini dengan mendirikan lembaga pendidikan SMK Komunikasi ya. SMK Borsa Telekomunikasi. Nah, dengan lembaga pendidikan ini tentunya sedang mempersiapkan sumber daya kan, baik generasi muda Sumbawa atau bagaimana Sumbawa diajak kalau perlu dipaksa menatap masa depan dengan
perkembangan kecanggihan teknologi itu. Nah, dalam konteks itu, apa yang menjadi visi Mas Boris dan grup ini dalam membangun atau membuka SMK telekomunikasi? Kalau saya ini orangnya, saya berusaha lari dari kemunafikan. Itu yang pertama. Saya itu orang pebisnis. Segala sesuatu yang akan saya kerjakan tidak jauh dari bisnis. Apakah itu bisnis duniawi atau bisnis akhirat? Nah, yang saya lihat dalam konteks dunia pendidikan, ini bisnis akhirat. Sampai saya mati pun nanti anak-anak ini akan berjalan, berarti pahala saya akan berjalan pula, mengalir. Itu pertama, bisnis akhirat. Terus yang kedua, saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Saya harus branding diri saya sedemikian rupa. Sederhana. Saya ini mitra Telkom, Bang Ais. Telkom kekurangan SDM sekarang. Per tahun 2020 sampai ke depan kita kurang tenaga teknisi telekomunikasi 500 orang per tahun. Per tahun ya. Dan itu tanggung jawab saya sebagai ketua APNATEL, ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi. Nah, dari hal yang sekecil itulah saya melihat di sini, selain saya berbisnis untuk masa depan, akhirat, berarti ada bisnis lain ini. Terbangun sekolah borsa telekomunikasi di Sumbawa, otomatis bisnis saya di Jawa Barat dilihat oleh pemerintah. Ini orang mengabdi dan mengabdi dalam berbisnis, tapi dua-dua bisnis. Nah, jadi jujur Mas, kadang-kadang orang semua melihat untuk apa sih kamu Boris buat itu? Kantor kok bisa bagus begitu? Bayangkan kantor tukang dari sana. Nggak ada yang saya dapat di Sumbawa, tapi apa? Saya foto kantor saya di Sumbawa itu dengan sebaik mungkin, saya branding, saya blaskan ke media saya di luar negeri, di Korea. Akhirnya apa? Orang Korea melihat borsa ini luar biasa, pantas dipercaya. Karena kita pebisnis, baru kita hidup dari, jujur aja, utang. Jadi makin banyak orang memberi kita hutang dan memberi kita jenjang waktu, rentan waktu makin lama, berarti kita makin sukses jadi pengusaha. Kembali ke telekomunikasi ya. Perspektif atau persepsi masyarakat tentang telekomunikasi itu ada misalnya, ada TV jaringan gitu kan, serat optik gitu, yang kita sering kenal dengan salah satu brand IndiHome dan lain-lain kan. Tetapi kita menemukan juga semacam ya masalah-masalah teknis gitu. Ada yang bilang sinyalnya lele dan lain-lain, atau bahkan ada yang menuduh Telkom ini kok serakah ya. Semuanya mau diurus padahal bisa di-share-share gitu. Nah, membangun persepsi masyarakat bagaimana nih Mas Boris supaya tidak terjadi miss? Jujur di sini kondisi saya itu ibarat buah si malakama. Kalau saya jujur, Telkom kena. Kalau tidak jujur, saya ketua APNATEL ini ibarat tidak apa-apa. Karena APNATEL ini adalah asosiasi, ibaratnya Telkom kurang, kita sentil. Betul. Nah, tapi di sisi lain mitra bisnis. Nah, saya harus jelaskan di sini. Memang masalah terbesar bukan cuma di Sumbawa, adalah blank spot. Itu tidak salah juga. Jadi kita minta pada masyarakat harus mengerti bahwa ini masih di-upgrade. Ada proses di sini, tidak setahun 2 tahun. Dan satu Bang Ais, ini harus disampaikan kepada masyarakat. Kadang-kadang ada miskomunikasi di masyarakat. Contoh, ini ada 2 rumah nih. Rumah ini bisa kepasang, tapi rumah ini tidak. Kadang-kadang rumah ini pasti merotes nih, kenapa kok nggak bisa dipasang? Nah itu karena rumah yang sebelah sini sudah ada jalur pertama yang namanya MSAN yang tidak diketahui oleh rumah ini. Karena butuh proses semua itu. Butuh proses, itu bukan setahun 2 tahun tapi 3 tahun satu rumah sebenarnya. Sementara kita sudah memaksa diri untuk menggunakan teknologi. Hadirin sekalian, seorang Boris Saifullah sejatinya adalah putra Sumbawa. Karena itu menjadi wajar, bahkan menjadi penting, bahkan harus beliau berkontribusi kepada daerahnya. Tetapi kita melihat secara nyata bahwa beliau sepertinya sangat berkontribusi dalam beberapa hal, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. Nah, kita juga ingin mendengar apa perspektif Mas Boris tentang Sumbawa ini. Apakah Sumbawa ini sebuah sumber daya? Apakah sumber daya ini juga akan tersentuh dengan perkembangan teknologi telekomunikasi tadi? Lalu kemudian mau diapakan ini anak-adik yang kemudian dididik di SMK ini untuk kedepannya gitu? Mohon dicerahkan kita Mas Boris. Yang pertama, saya bersyukur ya lahir di Sumbawa. Kenapa? Karena orang Sumbawa ini targetnya itu tinggi. Target kita itu dari kecil itu sudah tinggi yang pertama. Jadi dari target yang tinggi inilah yang bisa menguatkan saya sebagai orang yang hidup di rantauan. Saya kuat struggle. Nah, karena bagi saya, kalau kehebatan kita setengah-setengah, jangan coba-coba mau diakui di Sumbawa.
Itu yang pertama. Dan ini yang terjadi pada diri saya sendiri. Saya boleh hebat di Jawa Barat, tapi kalau saya tidak bisa melakukan apa-apa di Sumatera, tidak bisa dilatih. Makanya apa? Saya kalah. Dengan segala macam, saya branding diri saya di Sumbawa. Tidak bisa dengan branding, tapi dengan yang real, yang dilihat oleh kasat mata. Makanya jujur, saya membangun SMK Borsa Telekomunikasi ini adalah bukti dari kekalahan saya. Membranding diri saya seperti lewat dunia digitalisasi. Nah, kalau konteks Sumbawa siap enggak atau tidak, itu sebenarnya Sumbawa ini lebih daripada daerah-daerah lain. SDM kita luar biasa banget. Saya banyak diskusi dengan anak-anak, adik-adik luar biasa. Nah, cuman yang harus kita rubah di Sumbawa ini adalah berbisnis sesuai dengan bisnis yang lagi ngetren. Jadi kalau yang lain buat A, dia ikut A. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Memang secara kultural sumber daya Sumbawa ini sudah unggul. Mungkin karena letak geografisnya Sumbawa, atau memang sumber daya alamnya menunjang orang-orang Sumbawa menjadi relatif lebih cerdas. Tetapi dalam konteks ke depan, ada hal yang mesti dibenahi ini, karena relatif feeling bisnisnya bukan rendah, tetapi tidak progresif. Gitu. Hingga aset sumber daya ekonomi Sumbawa itu nampaknya bukan orang Sumbawa asli yang kuasai. Oleh karena ini juga menjadi tantangan Borsa, gitu kan. Nah, bagaimana ini membangun persepsi, membangun semangat dan spirit kepada generasi muda Sumbawa untuk bergerak secara ekonomi dalam rangka penguasaan aset-aset ekonomi dan rangka pengembangan ke depan. Mungkin Mas Boris punya kiat lah atau punya strategi ke depan itu. Kalau saya melihatnya sih gini, untuk melawan ini tentu dengan profesional. Kalau tidak dengan profesional susah. Nah, banyak lembaga-lembaga yang harusnya menjadi wadahnya dunia bisnis di Sumbawa ini tidak digalakkan. Contoh kecil aja. Sekecil-kecilnya Prusda, itu kalau benar-benar diberi ruang kepada Prusda, itu bisa menjadi aset yang luar biasa. Nah, dan Sumbawa ini mereka tidak punya wadah untuk menyatukan mereka. Ibarat ayam tidak punya induk. Jadi kemana-mana sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, SDM kita ini terlalu tinggi menempatkan dirinya daripada ilmunya, Mas. Bang Ais. Kenapa saya bilang demikian? Jarang sekali orang-orang Sumbawa, misalnya ada orang hebat itu jarang sekali mau dia datangi. Terlalu susah untuk berinteraksi dengan kehebatan yang asli Sumbawa tapi gitu. Jadi orang Sumbawa itu ibarat begini, dia lebih bisa melihat semut di seberang lautan daripada gajah di depan mata. Jadi yang penting tahu Jawa atau tahu luar Sumbawa, dia datang kota kita pasti hargai. Itu kekurangan kita. Mungkin bukan cuma di Sumbawa, Bang, itu semua tempat. Jawa Barat pun demikian. Nah, itu yang harus mungkin kita rubah. Tapi itu untuk merubahnya mungkin butuh waktu. Butuh daya dukung yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu bahwa memang secara kultural kita juga dituntut untuk welcome dengan siapapun ya. Tetapi kemudian tidaklah melupakan identitas jati diri itu supaya dia tidak tertinggal oleh perubahan, termasuk juga tantangan itu. Tetapi dalam konteks itu, Mas Boris, apa yang mesti dilakukan gitu. Karena bisa jadi ada lembaga yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, termasuk peran misalnya Prusda. Mungkin juga ada Kadin juga di sini kan. Mungkin juga ada organisasi-organisasi pengusaha tidak tersentuh secara maksimal dalam rangka memberdayakan itu gitu. Nah, mungkin ada strategi apa yang harus kita lakukan. Tadi Bang Ais sudah nyentil Kadin, itu benar. Di Sumbawa itu semua asosiasi yang sangat berperan aktif dalam pengembangan baik entrepreneur atau apa itu tidak ada di Sumbawa. Yang pertama itu Kadin. Seharusnya bupati atau wakil bupati atau pemerintah bukan dia menyampaikan perkembangan perekonomian dan apa di depan podium. Yang menyampaikan itu adalah ketua Kadin. Karena Kamar Dagang dan Industri. Nah, itu yang tidak ada di Sumbawa. Ada sekarang tapi sudah itu kemarin di Karteker tapi nggak jalan. Satu, Kadin tidak ada. Terus yang kedua, Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi. Jangankan Sumbawa, NTB nggak ada. Akhirnya di Indonesia ini, Asosiasi Apnatel ini, mereka itu jadi ke Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Karena kita nggak punya. Nah, itu kekurangan terbesar. Salah satu yang bisa merubah semua ini, salah satu yang bisa bukan melawan ya, membuat pemerintah sedikit ingat dengan keadaan itu adalah asosiasi. Ada HIPMI itu anak daripada Kadin. Bukan betul, Kadin betul. Ini adalah yang terbaik. Itu nggak ada di Sumbawa. Makanya saya bilang
berdayakan Perusda itu yang sebenarnya. Nah, direkturnya pun harus dipilih benar-benar orang yang bukan, yang kita cari itu bukan level manager, tapi level CEO yang kita cari. Nah, itu yang masih kurang. Tapi yang jelas butuh pemimpin yang gila juga sih. Nah, dalam konteks itu kan pemerintah daerah itu ada dua unsur yang harus terlibat secara maksimal, yaitu eksekutif dan legislatif. Jadi kan bisa saja mungkin ada visi misi pimpinan daerah dalam rangka membangun ekonomi, tetapi kayaknya mungkin ada yang tidak bersinergi dengan program-program yang dijalankan oleh pimpinan legislatif dan anggota-anggota, karena mereka juga punya program yang tersalurkan lewat poker dan dana aspirasi. Khawatirnya tidak tersinergi ini, sehingga apa yang menjadi harapan kita menyentuh semua lini bidang itu tidak tersampaikan. Oleh karenanya memang butuh orang gila kan. Nah, kegilaannya itu dalam sinergi barangkali. Nah, oleh karena itu apa pesan Mas Boris kepada eksekutif dan legislatif Sumbawa dalam rangka merespon ini sebagai sebuah potensi untuk segera dikondisikan? Saya udah berulang kali ya ngasih masukan, dan alhamdulillah Bapak Bupati sekarang mau mendengar. Sekarang itu seharusnya dana APBD atau dana apapun itu menjadi bonus. Nah, tapi dana-dana yang di luar inilah yang kita menjadikan tujuan. Misalnya apa? Kemarin sudah saya usulkan, tolong buat Pokja untuk investasi. Pokja investasi seperti yang kita lakukan di Jawa Barat. Jadi Pokja investasi ini langsung kita jangan lagi lewat Menteri Dalam Negeri. Seperti sekarang ini kan investasi kita harus ke pusat. Dari pusat, maaf aja harus disurat baru nyampe sini. Nah, kenapa kita tidak sendiri seperti Jawa Barat? Contoh yang saya lakukan di Jawa Barat itu dalam setahun 12 pengusaha saya bawa ke Korea. Nah, jadi kenapa kita tidak langsung aja ke Korea jemput bola? Tentu dengan kita bikin apakah Korea Committee atau Sister City atau apa namanya. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Dan dan undang-undang pemerintahan daerah memberikan ruang untuk itu. Nah, jadi saatnya lah untuk berinovasi, berkreasi. Nah, kalau kita berapa sih 1,7 triliun kalau nggak salah? Berapa sih itu untuk kita bangun Sumbawa yang sebesar ini? Itu kan hanya mengandalkan DAU dan APBN. Harusnya kita langsung aja ke luar negeri, kenapa tidak kan gitu. Terakhir, apa harapan Mas Boris kepada generasi muda dalam rangka menangkap peluang masa depan? Kaitannya juga dengan bagaimana sikap kita secara bijaksana merespon dunia telekomunikasi yang berkembang pesat ini. Ya, mungkin yang pertama itu Sumbawa itu harus sanggup melahirkan lagi entrepreneur. Jangankan Sumbawa, Indonesia aja ini belum nyampe ke 2%. Nah, karena yang bisa merubah perekonomian satu negara, daerah itu cuman pebisnis. Nah, jadi Sumbawa itu minimal harus membuat suatu wadah entrepreneur atau wadah inkubator bisnis lah di Sumbawa yang nggak ada. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin di dunia digitalisasi, apapun itu Sumbawa itu harus beralih. Contoh kecil aja, kenapa pengusaha kita cuman ibarat di Sumbawa aja mainnya. Tidak ada yang tahu, tidak ada perusahaan di Sumbawa yang tahu kalau ada perusahaan di Sumbawa. Kenapa? Sederhana. Boleh saya tanya sekarang, ada berapa perusahaan di Sumbawa yang punya website? Hampir tidak ada. Jangankan perusahaan, pemerintah sendiri pun mungkin masih belum maksimal. Sementara kerjasama kita dengan luar negeri, dengan manapun, yang pertama nomor telepon, kedua website. Dari situ baru kita lihat. Jadi ikutilah yang sesederhana itu aja untuk awal-awal. Tapi yang jelas Bang Ais, saya yakin di Sumbawa sekarang banyak masalah. Tapi jawabannya cuma satu. Di mana tempat banyak masalah, itu di situ tempat banyak bisnis-bisnis yang akan memberi keuntungan besar pada kita. Cuman kita belum melihatnya. Saya yakin Sumbawa pasti akan berkembang. Oke, hadirin sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Tokoh Boris Saifullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih Tribun TV Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.